Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ichayu. Aujourd'hui, nous allons encore apprendre sur le vocabulaire. Et le vocabulaire dont nous allons parler est le vocabulaire de la famille. Par exemple, moi, je suis là. Ada yang namanya le père. Le père. Le père, la mère, la mère, la mère, le père, la mère. Kalau dipanggilnya papa, kayak bahasa Indonesia biasa, maman, kayak maman tukang bakso. Maman, papa, maman, papa, maman. Kemudian ada juga yang namanya sœur, la sœur. La sœur dan le frère, le frère, le frère. Sebenarnya ini mirip-mirip bahasa Inggris ya, sœur, sister, frère itu brother. Jadi kalau di bahasa Inggris seperti yang sudah diketahui kurang ada gitu istilah yang namanya kakak atau adik. Jadi kalau saat kita bilang kakak atau adik, kita kan tahu urutan umurnya, siapa yang duluan dan siapa yang terakhir. Tapi kita nggak tahu perempuan atau laki-laki. Kalau di sini kita nggak tahu urutannya, ini lebih besar apa lebih kecil, tapi kita langsung tahu perempuan atau laki-laki. Jadi bisa dilihat lah ya, secara bahasa kan kadang bisa menggambarkan culture. Jadi dari sini kita bisa lihat yang mana yang lebih penting gitu, apakah usia atau gender. Kalau di sini kalau ke kakak atau adik, kita nggak ada istilah khusus. Kita kayak bahasa gue aja. Maksudnya mereka nggak ada istilah khusus, jadi manggilnya nama aja. Misalnya Samuel sama kakaknya atau sama adiknya manggilnya nama aja, nggak pakai istilah kakak atau adik. Note juga kakak. Itu tulisannya gini, dalam bahasa Prancis artinya ini. Jadi ya, gitulah. Anyway, kita lanjut. Ada yang namanya le grand-père. Père, le grand-père. Le grand-père. Dan ada yang namanya pastinya la grand-mère. La grand-mère. La grand-mère, le grand-père. Kalau panggilannya mami papi. Papi mami. Jadi ya kayak beberapa orang Indonesia kan manggil mama papa, papi mami. Nah, papi mami kalau di bahasa Prancis itu kakek nenek. Walau beberapa secara tradisi papi mami manggilnya. Cuman memang misalnya ibu mertua saya itu menolak untuk dipanggil mami sama cucunya. Jadi mintanya dipanggilnya namanya aja. Kayak Samuel juga manggil ke kakeknya itu namanya aja, François. Tapi misalnya itu kadang-kadang untuk panggilan ini bisa jadi tergantung keluarganya. Karena ada beberapa keluarga yang saya tahu punya panggilan spesial. Misalnya kayak keluarga suami, suami manggil ke neneknya mamita. Jadi mami dalam bahasa Spanyol. Atau ke neneknya satu lagi manggilnya min. Ada juga yang manggil meme misalnya. Atau ada juga yang manggil mamun. Jadi banyaklah panggilan-panggilan spesial kayak gitu, tiap keluarga kayak punya panggilan khusus sendiri gitu, atau mengkreasikan panggilan sendiri. Untuk ini yang lagi heboh di Instagram dan di TikTok, l'oncle, l'oncle, tonton, l'oncle. Dipanggilnya ya tonton. Kadang-kadang anak-anak manggilnya tongtong saat masih kecil, tapi kalau udah gedean manggil namanya aja. Dan bahkan banyak juga anak-anak ya manggil namanya aja gitu. Dan kadang-kadang orang tuanya aja yang bilang ya tong gitu, untuk gitu aja. Tapi banyak yang manggil nama doang. Kayak kalau Samuel sama keponakannya ya dipanggilnya nama doang gitu. Kalau lagi ada maunya aja keponakannya manggil mau tong viens me voir, kayak gitu. Ada lagi tante. Ini sama kayak bahasa Inggris. Kok bahasa Inggris? Sama kayak bahasa Indonesia tulisannya tante, tapi dibacanya tante. 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 Jadi panggilannya kalau tonton buat l'oncle, kalau tante itu tata. Dan sama ya sistemnya. Jadi istilahnya
kayak nggak wajib dan balik lagi ke tradisi keluarga manggilnya gimana, tapi rata-rata kalau udah besar memang manggilnya nama aja, bukan berarti nggak sopan guys. Kemudian untuk keponakan, neveu, 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 mirip kan dengan bahasa Inggris nephew, neveu, dan nièce, nièce, neveu, nièce, neveu, nièce, neveu, nièce. Sepupu, cousin, cousin, cousine, cousine, cousin. Hati-hati jangan salah sama cousin. Cousin, cousin, dibuka mulutnya, cousin. Ku biasa ya, bukan tapi u biasa. Cousin, bukan cousin. Gak lucu sih, tapi ya itulah, salah S dan Z bisa jadi salah arti. Kemudian ada juga apa ya, kalau sepupu, jadi cerita keluarga Samuel. Kalau sepupu, Samuel punya banyak sepupu sih guys, tapi rata-rata sepupunya muda-muda, masih 20 tahunan. Jadi keluarganya termasuk keluarga besar. Kalau Natal kita bisa 20 orangan gitu di meja guys. Memang keluarga besar, big family. Dan kita lanjut ke keluarga in-laws atau keluarga besan gitu kali ya, mertua. Ibu mertua, so iya banget ini ibu mertua, namanya la belle-mère. La belle-mère. Kalau diterjemahkan secara literer, secara kata per kata, la belle-mère itu ibu cantik. La belle-mère, la belle-mère. Jadi bisa ditebak dong kalau bapak mertua apa? Yes, le beau-père, le beau-père. La belle-mère, le beau-père, la belle-mère, le beau-père. Dan ini sama untuk bapak atau ibu tiri. Jadi bapak atau ibu tiri juga istilahnya sama, la belle-mère, le beau-père. Karena di Prancis termasuk angka perceraian kan cukup tinggi dan ada yang namanya famille recomposée, la famille recomposée, la famille recomposée, yang berarti family reunited gitu. Misalnya A dan B bercerai, A dan B masing-masing punya anak dan masing-masing bawa anaknya ke pernikahan selanjutnya. Jadi akhirnya tadinya A mungkin punya anak 2, B punya anak 2, akhirnya mereka sekarang jadi keluarga besar dengan 4 anak gitu guys. Donc voilà, nous avons appris tout ça, udah dipelajari semua. Semoga bisa berguna. Saya ada konten tambahan juga di traktir.id. Kalau misalkan memang berminat untuk tahu lebih jauh mengenai vocabulaire ini, akan ada latihan-latihannya. Ada juga latihan di bawah ini, di description box saya tahu juga latihan-latihan yang bisa didapatkan secara free dan bisa dilatih di rumah. Merci d'avoir regardé et puis à bientôt, ciao. Ada beberapa yang ketinggalan. Ini la famille. La famille artinya keluarga. Kemudian parents, parents, parents artinya orang tua. Les grands-parents, grands-parents, grands-parents artinya kakek nenek. Kemudian ada beaux-parents, beaux-parents, ibu bapak mertua ya, beaux-parents. Frère, brother, jadi brother, frère, frère itu brother. Kemudian untuk mertua, in-laws sekarang kita ngomongin. Jangan ngomong mertua dulu. Kemudian untuk sepupu itu neveu, no. Kemudian untuk keponakan, neveu,